Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai studi kasus tingkat daya beli masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 1. Yang pertama ada Astri, yang kedua ada Rifdah, yang ketiga ada Khafifah, yang keempat ada Nimas, yang kelima ada Valentina, dan yang keenam ada Kenny. BPS menjelaskan masyarakat jadi lebih berhati-hati dalam berbelanja. Hal tersebut tercermin dari rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia yang menurun 4,27% dari 1,26 juta per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi 1,2 juta per kapita per bulan pada September 2020. Namun pengeluaran masyarakat 20% atas justru naik saat pandemi meskipun presentasinya kecil, yaitu 0,12% menjadi 2,78 juta per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran di masyarakat 20% atas tersebut berasal dari kelompok pengeluaran makanan sebesar 7,38%, sedangkan kelompok bukan makanan menurun 4,45%. Berbeda pengeluaran masyarakat kelompok lainnya justru mengalami penurunan. Rata-rata pengeluaran masyarakat 40% bawah menurun 2,05%. Penurunan ini berasal dari pengeluaran makanan hingga 8,81%, sementara pengeluaran yang bukan makanan malah meningkat 9,27%. Adapun masyarakat 40% menengah memiliki pengeluaran sebesar 1,78 juta turun hingga 4,58% dari Maret 2020. Penurunan ini terjadi pada semua kelompok, yakni 6,97%, kelompok makanan menjadi 581,3 ribu, dan 1,0622% bukan makanan menjadi 497,4 ribu. Di tahun 2021, survei konsumen melaporkan rata-rata pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi tercatat stabil pada September 2021. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi pada September 2021 ini stabil pada angka 75%. Meski konsumsi konsumen stabil, proporsi pendapatan konsumen yang ditabung tercatat sedikit menurun menjadi 14,1% dari 14,6% pada bulan Agustus 2021. Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan terjadi pada mayoritas kategori pengeluaran, terutama pada responden dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan untuk responden dengan pengeluaran 2-3 juta per bulan sedikit mengalami penurunan. Porsi tabungan terhadap pendapatan menurun pada mayoritas kategori pengeluaran, terutama dengan tingkat pengeluaran 4 juta hingga 1-5 juta per bulan. Pada September 2021, indeks keyakinan konsumen meningkat menjadi sebesar 95,5% dari 77,3% pada bulan sebelumnya. Tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 tidak hanya melanda pada sektor kesehatan saja, tetapi ikut memengaruhi sektor perekonomian suatu negara. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar pada ekonomi dan seluruh sektor kehidupan masyarakat. Virus yang telah mewabah di masyarakat ini tidak hanya menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa, namun juga menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, pandemi COVID-19 menurunkan pertumbuhan ekonomi yang domestik yang dapat terlihat daripada triwulan 1 pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,97% year on year yang melambat dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% year on year. Perekonomian di suatu negara dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan para pelaku usaha, yaitu produsen dan juga masyarakat sebagai konsumen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi secara khusus disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah karena pendapatan yang menurun. Sebagai konsumen, penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di suatu daerah. Rumah tangga Indonesia terdampak dari dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan
dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Adanya pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan gaji, tentunya masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatannya. Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena ada keterbatasan mobilitas masyarakat. Hal ini juga sangat mempengaruhi kondisi konsumsi di Indonesia karena banyak masyarakat yang menahan laju pengeluarannya akibat pendapatan keluarga yang menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Konsumen Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, secara khusus dalam perbelanjaan barang maupun jasa konsumsi rumah tangga. Sedangkan bagi pelaku usaha sistem belanja online berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar karena produk yang dijual dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga ke daerah yang sebelumnya belum tersentuh bagian pemasaran. Sebagai indikator persejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan tingkat kualitas manusia yang akan terekam dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Konsumsi penduduk Indonesia sebagian besar merupakan konsumsi rumah tangga yang menjadi syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat kondisi wilayah yang tersebar dengan berbagai potensi sumber daya alam dan beragam kesenjangan yang terjadi antara wilayah ataupun antar sektor. Peningkatan aktivitas konsumsi dalam negeri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan konsumsi nasional secara langsung akan membuat konsumsi ekonomi dalam negeri akan bertumbuh dengan baik. Menurut Binal Yudhistira di negara selaku Ekonomi Center of Economic and Law Study, jika tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang miskin juga bertambah. Merujuk pada data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus hingga 27,55 juta pada September 2020. Kalau orang miskin bertambah, jangan harap konsumsi rumah tangga bertahan di angka 5% seperti kuartal 2 pada tahun 2021 lalu. Daya beli masyarakat hampir dapat dipastikan merosot, sementara konsumsi masyarakat adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jika konsumsi turun secara drastis, otomatis pertumbuhan ekonomi yang melemah. Hailul Huda selaku peneliti Institute for Development of Economic and Finance mengingatkan pemerintah untuk menjaga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni daya beli masyarakat dengan cara menambah bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat menengah ke bawah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa daya beli masyarakat harus ditingkatkan untuk mendorong sisi permintaan sehingga dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat, faktor ini itu dibagi ke dalam 3, ada berdasarkan faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi sendiri, kita bagi ke dalam 4 bagian. Ada berdasarkan pendapatan rumah tangga atau household income, yang dimana pendapatan rumah tangga ini memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi konsumsinya juga. Kemudian ada berdasarkan kekayaan rumah tangga yang mencakup kekayaan real dan finansial. Kekayaan ini itu dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposable. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jumlah barang konsumsi, yang dimana jumlah barang ini mempengaruhi jumlah barang konsumsi yang tahan lama. Pengaruhnya pun akan bersifat positif maupun negatif. Barang yang tahan lama biasanya barang yang harganya mahal, yang untuk memperolehnya pun butuh waktu untuk menabung. Dan yang keempat, dasar tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap konsumsi jika dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan uang. Yang dimana tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari konsumsi ini pun akan semakin mahal. Selanjutnya ada faktor yang kedua, yaitu berdasarkan faktor demokrasi atau kependudukan. Nah, jumlah penduduk yang banyak
akan memperbesar pengeluaran konsumsi yang menyeluruh walaupun rata-rata orang atau keluarga relatif rendah. Kita contohkan, misalkan tingkat konsumsi rata-rata penduduk di Indonesia ini lebih rendah dari penduduk Singapura. Akan tetapi secara absolut, tingkat pengeluaran konsumsi ini lebih besar daripada penduduk Singapura. Mengapa? Karena jumlah penduduk di Indonesia ini 50 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura. Dan untuk faktor ketiga, ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu bisa berdasarkan faktor sosial budaya masyarakatnya. Kita contohkan seperti berubahnya pola kebiasaan, berubahnya etika dan tatanan karena ingin meniru kelompok lain yang dianggap lebih hebat. Kita tidak heran jika ada rumah tangga yang mengeluarkan uang hingga ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli suatu rumah yang mewah dan idaman gitu. Nah, dalam dunia nyata kita itu sulit untuk memilah faktor yang mempengaruhi itu faktor apa, sehingga menyebabkan perubahan atau peningkatan konsumsi. Hal ini tuh biasa terjadi dalam kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang memaksakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa strategi yang dilakukan pemerintah guna untuk mengatasi jika terjadinya suatu deflasi. Bab yang pertama yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Melalui hal ini, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Tujuannya yaitu menurunkan tingkat suku bunga untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan mengurungkan niat untuk menabung di bank. Masyarakat akan memilih untuk memegang uangnya sendiri. Dengan begitu, niat atau keinginan untuk masyarakat untuk membeli barang akan semakin meningkat. Masuk ya, bab yang kedua yaitu kita melakukan politik diskonto yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Sama halnya dengan kebijakan moneter lainnya, kebijakan politik diskonto adalah kebijakan oleh bank sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk kebijakan moneter. Gambaran dari kebijakan politik diskonto adalah misalnya, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman uang. Begitu juga sebaliknya. Pada kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga peminjaman uang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan begini, politik diskonto akan mengatasi berbagai macam masalah di bidang ekonomi. Kita masuk bab yang ketiga, yaitu pemerintah menurunkan nilai pajak pemerintah dalam usahanya untuk mendorong usaha kecil berkembang. Menerbitkan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peningkatan ini memberikan kesempatan untuk usaha UMKM Jember konsumsi kepada negara. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi jika terjadinya deflasi di masa pandemi. Pertama, dengan cara mengurangi tingkat suku bunga. Dengan cara tersebut dapat mendorong intensitas jumlah uang yang diberikan. Kedua, pemerintah dapat melakukan politik diskonto, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat kepemenuhan bank sentral pada bank umum, agar lembaga keuangan dapat memulihkan likuiditasnya. Ketiga, pemerintah menurunkan nilai pajak. Pemerintah dalam usahanya untuk mendorong usaha kecil berkembang menerbitkan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% bagi usaha mikro kecil dan menengah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk usaha UMKM untuk berkontribusi kepada negara. Keempat, pemerintah memberikan kebijakan dengan meningkatkan upah minimum kerja. Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi, gaji, atau upah bagi pekerja atau guru di tahun 2021. Jumlah calon penerima bantuan seluruh ini didestinasikan kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar 8.000. Dengan adanya bantuan ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berharap beban total dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja ataupun buruh dapat terus melakukan dialog sosial hyperfit guna mencari solusi hingga selesai. Kelima, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam sistem politik. Pemerintah telah menerbitkan insentif untuk memegang pemulihan ekonomi nasional atau di tahun 2020 dan dilanjutkan tahun ini. Direalisasikan untuk pendukung UMKM sebesar 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 33 UMKM per triliun.